Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Iron Man 3 yang rilis pada tahun 2013 silam. Film superhero yang diproduksi oleh Marvel Studios dan merupakan film di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Shane Black dan dibintangi oleh Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Jon Favreau, dan lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke filmnya. Let's go! Film dimulai pada tahun 1999 pada malam pergantian tahun di sebuah acara konferensi ilmiah. Tony berniat merayakan pergantian tahun bersama seorang wanita bernama Maya Hansen dan asistennya Happy Hogan. Di tempat tersebut Tony bertemu Yinsen dan Dr. Wu. Sedikit penjelasan ya guys, Yinsen adalah orang yang membantu Tony dalam pembuatan Mark 1 di Iron Man 1. Sedangkan Dr. Wu adalah ahli jantung yang nanti dapat kalian lihat di akhir film ini. Intinya dua orang ini punya jasa penting dalam kehidupan Tony. Lanjut, pada masa itu, Tony masih bersifat arogan. Ia mengajukan Dr. Wu dan Yinsen. Kemudian ia berkata kepada Maria ingin ke rumahnya untuk melihat penelitiannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang ilmuwan cacat yang bernama Aldrich Killian, yang berasal dari IEM. Setelah itu, Tony berkata kepada Killian kalau ia ingin menemui dia di rooftop 5 menit lagi. Setelah itu, tampak Killian di atap gedung menunggu Tony, tetapi Tony tidak datang karena sedang main kuda-kudaan di rumahnya Maya. Keesokan harinya, Tony meninggalkan Maya yang sedang tertidur dengan sebuah pesan di meja. Di masa sekarang, masa di mana setelah kejadian invasi alien di New York pada film The Avenger, Tony yang susah tidur mencoba armor barunya yaitu Mark 42. Setelah TV dinyalakan, ada kabar tentang kekacauan yang disebabkan oleh seseorang yang bernama Mandarin. Kemudian di berita itu juga war mesin yang diganti nama menjadi Iron Patriot. Keesokan harinya, Tony bertemu dengan Rhodes di sebuah kafe. Mereka membahas soal ancaman Mandarin. Dari 9 pengeboman, tidak satupun meninggalkan jejak di TKP. Kemudian ada bos Bill yang bertanya bagaimana Tony keluar dari black hole. Dengan segera kondisi Tony menjadi panik. Kemudian ia keluar mengenakan armor Iron Man dan pergi meninggalkan tempat itu. Di Stark Industries, Happy sebagai kepala keamanan diperintahkan oleh Tony untuk selalu mengawal Pepperpot. Kemudian mereka kedatangan seorang tamu yaitu Aldrich Killian yang tampak sudah tidak cacat lagi. Kedatangan Killian kali ini mengajak Stark Industries untuk bekerja sama, tetapi Pepperpot menolak karena harus minta izin dulu kepada Tony. Happy yang ingat kepada Killian segera memberitahu Tony soal pertemuan itu. Setibanya di rumah, Pepper melihat Mark 42 sedang duduk di sofa. Awalnya ia mengira itu adalah Tony. Setelah turun ke bawah, ia mengetahui bahwa Mark 42 hanya sebuah armor yang dikendalikan oleh Tony. Kemudian terjadi perdebatan sengit karena Tony terlalu paranoid pasca invasi alien di film The Avenger. Dan Tony yang mantan playboy itu bermulut manis dan mengatakan kalau ia bukan paranoid, tetapi selalu ingin melindungi Pepper dalam situasi apapun. Ia terus membuat armor hanya untuk sekedar penyaluran hobi. Mendengar penjelasan itu, Pepper mengajak Tony untuk mandi bareng dan tidur karena Tony sudah beberapa hari tidak tidur. Dalam tidurnya, Tony bermimpi dan tidak sengaja memanggil Mark 42. Di tempat lain, Happy sedang mengikuti pengawal Killian yang sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian orang itu meledak dan membuat sekitarnya hancur. Happy yang sekarat menunjuk sebuah kalung militer milik orang yang meledak tadi. Namun tiba-tiba ia melihat pengawal Killian yang masih hidup. Di rumah sakit, Happy yang terbaring koma dijaga oleh Tony. Saat Tony keluar dari rumah sakit, banyak wartawan yang ingin mewawancarai kejadian ledakan tersebut. Dengan emosi, Tony menantang Mandarin untuk menyerangnya, dan ia memberikan alamat lengkap agar bisa didatangi sesuai aplikasi. Di rumah Tony, ia dibantu Jarvis menyelidiki tempat kejadian ledakan. Ketika melihat kalung militer yang ditunjuk Happy, ia mendapat informasi tentang bekas tentara yang bernama Chad Davis yang melakukan bom bunuh diri di Tennessee. Kemudian bel berbunyi dan yang datang adalah Maya. Setelah di-scan oleh Jarvis dan dinyatakan aman, mereka berbincang. Awalnya Tony mencurigai Maya ingin menuntut karena hubungan satu malamnya membuahkan hasil, tetapi kedatangan Maya ke sana hanya mau memberi Tony sebuah informasi. Pepper kemudian muncul dan langsung diberi penjelasan oleh Tony supaya tidak terjadi salah paham. Dan di saat yang sama, muncul helikopter Killian yang membawa senjata berat menyerang rumah Tony.
Dan dalam keadaan kacau itu, Tony memasangkan Mark 42 ke tubuh Pepper, sehingga Pepper dan Maya bisa selamat. Setelah Jarvis menginformasikan kalau Pepper aman, Tony mengambil Mark 42 dan memakainya. Karena serangan bertubi-tubi, rumah Tony menjadi hancur. Semua mobil dan barang-barangnya jatuh ke dalam laut. Setelah berhasil selamat dari reruntuhan di bawah laut, Tony terbang meninggalkan lokasi untuk mengamankan dirinya. Dalam perjalanannya, Tony tertidur, dan ketika bangun, ia kaget karena sudah berada di Tennessee. Ternyata dari penyelidikan bom yang terakhir, Jarvis mengira Tony ingin pergi ke Tennessee. Saat mendarat, Mark 42 kehabisan daya, dan Tony membawa Mark 42 sebagai pelindung satu-satunya di tempat itu. Di tengah perjalanan, Tony mengirim pesan kepada Pepper bahwa ia belum bisa pulang karena harus mengisi daya Mark 42. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Tony menemukan sebuah garasi yang akan ia pergunakan untuk mengisi daya Mark 42. Kemudian seorang anak bernama Harley yang merupakan pemilik garasi itu datang. Tony yang dianggap orang jahat menunjukkan kepada anak itu kalau ia adalah Iron Man. Anak itu langsung mengatakan bahwa Tony diberitakan tewas akibat insiden penyerangan di rumahnya. Kemudian Tony memberi Harley sebuah alat pelindung diri yang dapat ia gunakan saat ada orang jahat mengganggunya. Tetapi sebagai gantinya, Harley harus meminjamkan laptop, jam digital, HP, dan memberikan Tony roti isi tuna. Kemudian di Malibu, Pepper mengawasi evakuasi reruntuhan. Dalam kesedihannya, ia menemukan sebuah helm Iron Man. Mengetahui ada pesan masuk, ia segera memakainya. Dari pesan itu, ia tahu kalau Tony masih hidup. Dalam perjalanan ke hotel, Pepper menanyakan maksud kedatangan Maya ke rumah Tony, dan Maya mengatakan bahwa ia mau memberikan informasi tentang Mandarin. Di Tennessee, Tony mendatangi TKP bom bunuh diri. Dari keterangan Harley, Tony pergi ke sebuah kafe untuk menemui ibunya Chad. Kemudian ibunya Chad menyerahkan sebuah berkas militer. Saat mereka berbincang, kemudian muncul seorang wanita yang langsung membergol Tony. Wanita itu mengaku keamanan negara yang sedang melakukan penangkapan. Setelah Tony melihat tangan wanita itu membara, Tony memberi kode kepada ibunya Chad untuk menyembunyikan berkas anaknya, dan Tony pun kabur. Di luar bar, pengawal Killian sudah menunggu. Tony berusaha kabur dengan memasuki sebuah resto yang sudah tutup. Di dalam resto itu, Tony berhasil meledakkan wanita yang mengejarnya. Setelah keluar dari resto itu, ia berhadapan dengan pengawal Killian yang sedang menyandera Harley. Dengan alat yang diberikan Tony, Harley berhasil kabur, dan Tony menembak pengawal itu dengan sebuah alat, kemudian kabur menggunakan mobil pengawal itu. Keesokan harinya, Mandarin membajak seluruh siaran TV di Amerika. Di siaran itu, ia mengancam akan membunuh direktur perusahaan minyak jika presiden tidak menghubunginya. Dan ketika presiden menghubunginya, Mandarin tetap membunuh direktur itu. Setelah berhasil dilacak, presiden memerintahkan Iron Patriot untuk menangkap Mandarin. Namun lokasinya ternyata keliru. Saat itu Tony menelepon Rhodes agar bisa mengakses data IEM. Di malam hari, Tony mengendap-endap masuk mobil stasiun TV supaya ia dapat mengakses internet. Tetapi ia malah kepergok oleh kru TV yang bernama Gary. Karena Tony adalah fansnya Gary, maka Gary mau membantu Tony. Dari situ, Tony mendapat data tentang IEM secara detail dan lengkap. Akhirnya Tony berkesimpulan bahwa Killian menjual produk-produk ini ke Mandarin. Di saat yang sama, Killian berhasil menangkap Pepper yang sedang bersama Maya. Keesokan harinya, Rhodes kembali mencari Mandarin. Lagi-lagi ia mendapat alamat yang salah, dan di tempat itu ia terjebak oleh anak buah Mandarin yang berhasil melumpuhkannya. Dengan dibantu oleh Jarvis, Tony menemukan keberadaan Mandarin di Miami. Karena daya Mark 42 belum cukup, maka Tony bergegas membuat senjata seadanya. Keesokan harinya, dengan senjata rakitan Tony menyusup ke markas Mandarin. Ketika bertemu Mandarin, Tony diberitahu bahwa ia hanya seorang aktor yang disewa untuk menjadi pengalian di televisi saja. Dan Tony sadar kalau pelakunya adalah Killian. Tiba-tiba pengawal Killian datang dan melumpuhkan Tony. Di saat tersadar, Tony sudah terikat dan Maya ada di ruangan itu. Kemudian Killian masuk dan menceritakan kejadiannya di Swiss, dan Killian menunjukkan Pepper yang tertangkap dan sudah diberi obat kuat. Killian juga membunuh Maya yang ingin menghentikan percobaan itu. Kemudian Rhodes yang berada di sana dipaksa keluar dari armornya. Di ruang penahanannya, jam digital Tony berbunyi. Itu tanda bahwa pengisian Mark 42 sudah selesai. Dengan segera Tony memanggil Mark 42 dan menghajar semua penjaga di sana.
Tony melihat Iron Patriot terbang. Ketika Tony ingin mengejar, daya terbangnya tidak cukup, maka Tony mencari cara lain. Setelah bertemu dengan Rhodes yang berhasil lolos dari penangkapannya, mereka mencari informasi rencana Killian selanjutnya. Dan dari sang aktor, ia mendapatkan informasi tentang wakil presiden yang terlibat. Ketika dihubungi, wakil presiden sedang merayakan ulang tahun anaknya yang dijaga oleh banyak agen CIA. Dan ia mengatakan kalau presiden juga aman karena dikawal oleh Iron Patriot. Mendengar jawaban itu, mereka langsung tahu bahwa target Killian berikutnya adalah presiden. Ketika di pesawat, Iron Patriot melumpuhkan semua orang. Kemudian Mark 42 tiba di sana dan langsung mengajar pengawal Killian yang menyebabkan semua penumpang pesawat terjatuh. Setelah mengalahkan pengawal Killian, Tony segera menyelamatkan penumpang pesawat yang terjatuh. Setelah berhasil menyelamatkan para penumpang, Mark 42 tertabrak sebuah truk yang menyebabkan koneksinya putus. Karena sudah tidak ada lagi armor yang bisa dipakai, Tony menyuruh Jarvis untuk mengaktifkan protokol house party. Ruang rahasia di rumah Tony terbuka dan terdapat armor-armor yang sudah disiapkan untuk keadaan darurat. Di pelabuhan kontainer, tampak Iron Patriot datang membawa presiden. Rupanya Killian berniat membunuh presiden secara live yang akan disiarkan di semua stasiun TV. Tony dan Rhodes yang sampai di pelabuhan itu masuk mengendap-endap seperti maling. Di saat mereka terkepung oleh musuh, rombongan Iron Man datang tepat waktu, dan Tony langsung memerintahkan untuk menghajar semua musuh di sana. Karena pertempuran ini, terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan tempat ditahan menjadi hancur. Di saat yang sama, Tony menggunakan armor dan langsung mencari Pepper, sedangkan satu armor lainnya datang membantu Rhodes untuk menyelamatkan presiden. Kemudian Tony langsung menolong Pepper yang sudah terlihat berada di reruntuhan, dan saat Killian berencana membunuh Tony, tangannya malah terpotong, dan pertempuran itu membuat Pepper jatuh. Setelah berhasil menyelamatkan presiden dan memakai Iron Patriot, Rhodes langsung mengamankan presiden dan memberitahu Tony kalau presiden sudah berhasil diselamatkan. Saat itu Tony berusaha menyelamatkan Pepper yang tersangkut, tetapi usahanya gagal dan Pepper jatuh dari ketinggian ke dalam api. Kemudian Killian datang untuk membunuh Tony. Dalam pertarungan ini, Killian berhasil merusak beberapa armor Iron Man. Di saat terdesak, Mark 42 datang. Dengan segera Tony memakaikannya untuk Killian dan diledakkan. Setelah ledakan tadi, ternyata Killian masih hidup. Kemudian Pepper yang disangka sudah mati muncul dan menghajar Killian. Saat itu ada armor yang melewati mereka dan mendeteksi suhu panas dari tubuh Pepper. Armor itu langsung mendekat dan menyerang Pepper. Tetapi Pepper yang masih dalam pengaruh obat kuat langsung menghancurkan armor tersebut. Dan saat Killian mendekat, Pepper memakai bagian lengan armor itu dan mementalkannya. Kemudian ia menendang sebuah bom serta menembak bom tersebut untuk meledakkan tubuh Killian. Pepper yang sadar Tony bergadang dan membuat armor terus, akhirnya minta maaf. Dan ketika mereka berpelukan, Tony menyuruh Jarvis untuk mengaktifkan protokol house cleaning. Semua armor yang tersisa terbang di atas mereka dan berubah menjadi sebuah ledakan yang menyerupai kembang api. Setelah kejadian itu, wakil presiden dan si aktor ditangkap karena diduga bersekongkol dengan Killian. Dan Tony pun menyesal karena membuat Maya dan Killian yang awalnya baik menjadi jahat karena sakit hati. Keesokan harinya, Tony menjalani operasi pengambilan pecahan bom. Dan operasi itu dilakukan oleh Dr. Wu yang tampak di awal film. Happy akhirnya sadar dari koma. Dan Harley diberi peralatan canggih milik Tony untuk ia gunakan di garasinya. Setelah Tony pulih pasca operasi, Tony membuang aerator yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Di akhir film, tampak Tony sedang menceritakan film ini kepada Dr. Bruce Banner. Tetapi Dr. Bruce Banner ketiduran saat Tony akan menaiki lift di Swiss. Kemudian Tony menceritakan kejadian lain di tahun 1983 di saat usianya masih 14 tahun. Dan film pun tamat.